Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengar renungan pada hari ini, kita berdoa. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Renungan harian pada hari ini, Selasa 3 Agustus 2021, tertulis dalam Amsal 15 ayat 23. Berkata demikian, seseorang bersukacita karena jawaban yang diberikannya, dan alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. Dalam bahasa Batak dikatakan, dapotan lasniroha bawa marhitesian paraluson di pamanganna, jalahata sisa dokpe ditiki halehetanna macai denggando. Di sebuah ruangan di rumah sakit ada dua orang pasien yang dirawat inap. Pasien A tepat berada di dekat dengan jendela, dan setiap pagi selesai diberi keluarganya makan, si pasien ini duduk melihat ke arah jendela. Sedangkan pasien B berada tepat di samping pasien A. Dia tidak dapat duduk, hanya bisa berbaring dikarenakan kondisi sakit yang diderita. Setiap hari si pasien A selalu memberitahu kepada pasien B dengan kata-katanya apa yang sedang terjadi di luar jendela. Pasien A mengatakan, enak sekali mereka yang berada di sana bersama-sama bermain dengan anaknya. Enak sekali mereka yang ada di sana, mereka menikmati makanan di sebuah restoran. Enak sekali mereka di luar sana dapat berjemur menikmati matahari pagi. Indah sekali bintang dan bulan ini penuh dengan lampu di luar sana. Setiap hari, pagi dan malam, dia duduk menatap ke arah jendela dan memberitahu kepada temannya pasien B tentang apa yang terjadi di luar jendela. Dan informasi yang disampaikan pasien A ternyata memberi motivasi kepada pasien B ingin cepat sembuh dan melihat kembali dengan kondisi yang sehat yang terjadi di luar, sebab dia sudah lama berada di ruangan rumah sakit itu. Tidak berapa lama kondisi pasien B semakin membaik, tetapi si pasien A semakin kritis dan akhirnya meninggal. Tinggallah si pasien B di dalam ruangan itu. Dia ingin pindah tempat tidur dekat jendela karena dia sudah bisa duduk, dan dia ingin melihat keluar jendela seperti yang dilakukan pasien A kepadanya. Dan ketika dia melihat keluar jendela, dia terkejut karena yang ada suasana tidak seperti yang dikatakan oleh pasien A. Yang ada hanyalah bangunan-bangunan tinggi yang sama sekali tidak ada hal yang indah ketika dilihat. Lalu dia mendapat kabar ternyata pasien A yang tidak lagi bersamanya itu adalah seorang yang tidak bisa melihat, tetapi dia memotivasi dengan perkataannya di saat yang tepat kepada pasien B. Orang yang bijaksana tentu akan berpikir lebih dahulu sebelum berkata-kata. Peribahasa Tiongkok mengatakan bahwa perkataan yang keluar dari mulut kita itu ibarat anak panah yang kita lepaskan dari busurnya. Jika yang kita lepaskan adalah perkataan yang memotivasi, yang membangun, sangat memberi semangat kepada mereka yang mendengar. Tetapi jika yang kita lepaskan adalah perkataan yang menyakiti orang lain, maka sekalipun kita sudah meminta maaf, akan tetapi bekasnya masih ada. Memang terkadang jawaban orang lain terhadap kita tidak seperti yang kita harapkan, tetapi kita perlu belajar untuk memberikan jawaban yang baik. Ingatlah, orang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat. Setiap kata-kata yang sia-sia yang diucapkan harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula
engkau akan dihukum. Matius 12 ayat 34 sampai 36. Suatu hari bertanyalah Sucin kepada Mencius, seorang guru bijak, "Guru, apakah dengan jumlah perkataan yang diucapkan seseorang, orang itu menjadi mulia dan bijaksana?" Mencius menjawab, "Katak itu bersuara keras siang dan malam, namun orang tidak suka dan tidak ada perubahan apa-apa terhadap ucapan kata-kata itu. Tetapi lain halnya dengan ayam jantan yang hanya berkokok sekali pada waktu pagi buta. Segala sesuatu di langit dan di bumi ini mengalami perubahan, pertanda pagi telah tiba. Yang penting bukan banyaknya perkataan, tetapi perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya." Sebelum berbicara, alangkah baiknya jika kita berpikir terlebih dahulu. Think, berpikir. T, is it true? Apakah yang diucapkan sesuai dengan fakta? H, is it helpful? Apakah yang diucapkan dapat menolong? I, is it inspiring? Apakah yang diucapkan dapat menginspirasi orang lain? N, is it necessary? Apakah yang saya sampaikan perlu diucapkan? K, is it kind? Apakah yang diucapkan baik untuk didengar? Oleh karena itu, mari mengubah kata-kata kita. Mari kita akan boleh mengubah dunia ini yang sedang kita jalani dengan kata-kata kita. Change your word, change the world. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajak dan menegur seorang akan yang lain. Kolose 3 ayat 16a. Amin. Selamat beraktivitas, selamat berkarya. Tuhan memberkati kehidupan kita, senantiasa memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita setiap hari. Tuhan memberkati. Shalom.